Palu hakim diketuk. Aku kehilangan segalanya. Suamiku tidak hanya mengambil semua hartaku. Dia juga merebut putriku satu-satunya. Aku pikir hidupku sudah berakhir. Sampai tak sengaja kutemukan sebuah kotak tua yang akan mengubah segalanya. Suami pikir dia sudah menang. Dia tidak tahu, perang baru saja akan dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Palu kayu itu diketuk 3 kali. Bunyinya terdengar kering dan final di ruang sidang yang dingin. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi, pengadilan memutuskan. Hak asuh anak, Salsa, yang berusia 4 tahun, jatuh sepenuhnya ke tangan Tuan Rangga. Aulia tidak bisa bernapas. Seluruh udara di paru-parunya seolah tersedot keluar. Dia menatap hakim dengan pandangan kosong. Jilbab coklat muda yang dikenakannya terasa mencekik leher. Di seberang ruangan, Rangga, pria yang dulu dicintainya, pria yang telah menghancurkannya, tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang begitu congkak. Di sebelahnya, pengacara mahal bayarannya menutup map dokumen dengan rapi. Semuanya berakhir. Bukan hanya pernikahan mereka, tapi seluruh hidup Aulia. Pengadilan juga memutuskan bahwa semua aset bersama, termasuk rumah mewah mereka, resmi menjadi milik Rangga. Aulia tidak mendapat apa-apa. 0. Pikiran Aulia melayang kembali ke beberapa bulan terakhir yang terasa seperti mimpi buruk. Rangga sudah merencanakan ini. Dia menjebak Aulia. Dia mengirim seorang teman lama pria untuk menemui Aulia, seolah-olah untuk reuni. Rangga memotret pertemuan itu dari jauh, membuatnya tampak seperti perselingkuhan. Dia bahkan memalsukan laporan psikologis, menyatakan Aulia tidak stabil secara mental dan emosional untuk mengurus anak. Padahal, Aulia depresi justru karena perlakuan dingin Rangga selama setahun terakhir. Rangga, yang ternyata sudah lama berselingkuh dengan rekan kerjanya, telah menguras rekening bersama mereka secara perlahan, memindahkannya ke rekening pribadi atas nama perusahaan cangkang. Dia melakukannya dengan rapi, sah secara hukum, dan Aulia yang naif tidak pernah curiga. Sidang ditutup, kata hakim. Rangga berdiri, merapikan jasnya. Dia berjalan melewati Aulia, berhenti sejenak. Semua berjalan sesuai rencana, bisiknya, cukup pelan sehingga hanya Aulia yang dengar. Jangan pernah coba temui Salsa lagi. Dia anakku sekarang. Aulia ingin berteriak, memukul wajah itu, tapi tubuhnya kaku. Kakinya lemas. Dia hanya bisa diam saat Rangga berjalan keluar dari ruang sidang. Pengacara publik yang ditunjuk untuknya menepuk bahunya pelan. Maafkan saya, Bu Aulia. Bukti dari pihak sana terlalu kuat. Kuat? Karena bukti itu palsu dan direkayasa dengan sempurna. Aulia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Hari itu panas terik, kontras dengan hatinya yang membeku. Dia bahkan tidak diizinkan kembali ke rumahnya untuk mengambil barang. Sebuah mobil keamanan sudah menunggunya di depan. Rangga sudah mengatur segalanya. Dia hanya diizinkan mengambil satu koper kecil berisi pakaian lama, yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga mereka. Saat mobil itu berhenti di depan gerbang rumah megah yang dulu dibangunnya bersama Rangga, hatinya hancur berkeping-keping. Dia melihat wanita selingkuhan Rangga, kini menjadi istri barunya, berdiri di balkon. Menatapnya dengan senyum mengejek. Lalu, pintu gerbang terbuka sedikit. Rangga keluar sambil menggandeng Salsa. Anak perempuan kecilnya itu tampak bingung. Ibu. Salsa berteriak, mencoba berlari. Tapi Rangga memegang tangannya erat. Salsa, bilang selamat tinggal sama ibu. Ibu mau pergi jauh, kata Rangga dengan nada datar. Enggak mau, ibu jangan pergi. Salsa ikut ibu. Salsa mulai menangis, meronta-ronta. Aulia berlari ke gerbang, mencoba meraih putrinya. Sayang, Salsa. Air mata Aulia akhirnya tumpah. Dia mengulurkan tangannya melalui celah jeruji besi. Ibu sayang Salsa. Ibu janji, ibu akan kembali. Tunggu ibu ya. Nak. Salsa berhasil melepaskan tangannya dan memeluk jari-jari ibunya lewat celah gerbang. Ibu, jangan tinggalin Salsa. Ibu. Cukup. Rangga menarik Salsa dengan kasar. Masuk ke dalam. Ibumu sudah bukan siapa-siapa lagi. Rangga, tolong jangan pisahkan aku dari anakku. Rangga. Aulia memohon, menggedor gerbang besi itu. Rangga tidak menoleh. Dia menyeret Salsa yang menangis histeris masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup.
Lalu, gerbang besi itu ditutup oleh satpam. Suara tangisan Salsa perlahan menghilang, tertelan kemegahan rumah itu. Aulia jatuh terduduk di aspal yang panas. Dia benar-benar sendirian. Dia diusir, difitnah, dan kehilangan putrinya. Dia melihat ke dalam tas tangannya. Hanya ada dompet dengan sedikit uang tunai, sisa uang belanja yang lupa diambil Rangga. Ponselnya sudah mati, kartunya diblokir. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di Jakarta. Teman-temannya adalah teman-teman Rangga. Keluarganya, hanya ada satu tempat tersisa. Tempat yang sudah bertahun-tahun tidak dia kunjungi. Kampung halamannya. Dengan sisa tenaga, Aulia berjalan ke jalan raya. Dia naik angkutan umum ke terminal bus. Dia membeli tiket bus malam termurah menuju kampungnya di Jawa Tengah. Perjalanan 9 jam itu terasa seperti 1000 tahun. Dia tidak tidur. Dia hanya menatap kegelapan di luar jendela, memutar ulang suara tangisan Salsa di kepalanya. Ibu, jangan pergi. Bus tiba di terminal kecil di kotanya saat fajar menyingsing. Udara pagi terasa dingin. Aulia melanjutkan perjalanan dengan ojek, menyusuri jalanan desa yang berdebu. Akhirnya, dia tiba di depan sebuah rumah tua. Rumah peninggalan orang tuanya, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Rumah itu tampak tak terurus. Catnya mengelupas, halamannya ditumbuhi ilalang tinggi, dan jendelanya kotor berdebu. Tukang ojek itu menatapnya iba. Benar ini rumahnya, Mbak? Aulia mengangguk, menyerahkan sisa uang terakhirnya. Dia berdiri mematung di depan teras. Kunci rumah itu ada di dalam tasnya, terselip di dompet kecil yang selalu dibawanya sebagai kenang-kenangan. Tangannya gemetar mencari kunci itu. Dia membukanya. Pintu berderit keras. Bau debu dan apek langsung menyergap hidungnya. Pengap. Perabotan ditutupi kain putih yang sudah kotor. Sarang laba-laba ada di setiap sudut. Aulia meletakkan koper kecilnya di lantai. Dia berjalan ke teras depan lagi. Dia duduk di kursi kayu yang reot. Dan di sanalah, di pagi yang sepi, di rumah tua yang hampir roboh, Aulia menangis. Dia menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Dia telah sampai di titik nol. Dia hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada harapan. Aulia tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di teras. Mungkin 1 jam, mungkin 3. Matahari mulai meninggi, membuat debu-debu beterbangan di teras terlihat jelas. Perutnya berbunyi, tapi dia tidak merasa lapar. Dia merasa kosong. Namun, dingin pagi yang menusuk tulang akhirnya memaksanya bergerak. Dia tidak bisa mati di sini. Dia teringat janji terakhirnya pada Salsa. Ibu akan kembali. Bagaimana dia bisa kembali jika dia membiarkan dirinya mati membusuk di rumah ini? Dengan sisa-sisa tekad, Aulia bangkit. Langkah pertamanya adalah membersihkan. Membersihkan rumah ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Itu adalah cara untuk mengalihkan pikiran, untuk melakukan sesuatu selain meratapi nasib. Dia mulai dari ruang depan. Membuka semua jendela agar udara segar masuk. Dia menemukan sapu lidi tua di dapur. Dia mulai menyapu lantai yang penuh debu tebal, kotoran cicak, dan daun-daun kering yang masuk dari celah pintu. Dia bekerja seperti robot. Menyapu, mengepel dengan kain bekas, mengelap perabotan. Dia menemukan sisa sabun cuci piring yang sudah mengeras di dapur. Dia membersihkan kamar mandi yang kotor. Dia membersihkan kamar tidurnya sendiri, mengganti sprei yang sudah berjamur dengan sprei bersih yang tersimpan di lemari. Hari-harinya berlalu dalam kabut pekerjaan fisik. Dia menemukan sedikit beras sisa di dapur dan beberapa ikan asin. Cukup untuk mengganjal perut. Untuk sementara, dia hidup seperti pertapa. Membersihkan di siang hari, dan menangis dalam diam di malam hari sambil memeluk foto kecil Salsa yang ada di dompetnya. Setelah seminggu, rumah itu mulai terlihat layak huni. Setidaknya, sudah bersih dari debu tebal. Tinggal satu ruangan yang belum dia sentuh. Kamar ibunya. Kamar itu terkunci dari luar saat terakhir kali dia pulang untuk pemakaman ibunya, 5 tahun lalu. Dia tidak sanggup masuk ke sana. Terlalu banyak kenangan. Tapi sekarang, dia harus. Dia mengambil kunci kamar itu yang tergantung di dekat dapur. Memasukkannya ke lubang kunci. Pintu terbuka dengan derit yang lebih pelan. Bau kamper dan kenangan langsung menyergapnya. Kamar ini persis seperti saat ibunya masih hidup. Rapi. Tempat tidur masih berspray bersih. Meja rias kayu jati tua. Dan sebuah lemari pakaian besar dan berat di sudut ruangan. Aulia mulai membersihkan kamar itu. Mengganti sprei, mengelap debu di meja rias. Terakhir, dia berurusan dengan lemari pakaian besar itu. Dia membukanya.
Pakaian sehari-hari ibunya masih tergantung rapi, meski berbau apek. Aulia memutuskan untuk mengeluarkan semuanya, mencucinya, dan menyimpannya dengan benar. Saat lemari itu kosong, Aulia berniat membersihkan bagian dalamnya. Tapi dia merasa harus membersihkan bagian belakang lemari juga, yang pasti penuh sarang laba-laba. Dia mencoba mendorong lemari itu. Sangat berat. Dia mendorong dengan sekuat tenaga. Lemari itu bergeser sedikit demi sedikit di lantai kayu, menimbulkan suara gesekan yang memekakan telinga. Setelah bergeser sekitar setengah meter, Aulia melihat sesuatu di dinding di belakang lemari. Ada bagian dinding yang terlihat aneh. Catnya sedikit berbeda. Seperti ada tambalan persegi panjang yang tidak rapi. Aulia mendekat. Dia mengetuknya. Bunyinya hampa. Tidak seperti dinding bata di sekelilingnya. Ini seperti papan kayu tipis. Jantungnya mulai berdebar. Dia meraba-raba tepinya. Ada celah kecil. Dengan kuku jarinya, dia mencoba menariknya. Sulit. Dia berlari ke dapur, mengambil pisau dapur kecil. Dia mencongkel celah itu perlahan. Papan itu terlepas. Di baliknya, ada sebuah lubang kecil di dinding. Ceruk tersembunyi. Dan di dalam ceruk itu, tergeletak sebuah kotak kayu tua. Warnanya coklat gelap, kusam, dengan ukiran bunga yang sudah pudar. Ukurannya tidak terlalu besar, mungkin seukuran kotak sepatu. Tapi kotak itu diikat dengan engsel besi berkarat, dan memiliki sebuah gembok kuno yang kecil. Tangan Aulia gemetar. Apa ini? Ibunya tidak pernah bercerita tentang ini. Dia menarik kotak itu keluar. Berat. Dia meletakkannya di lantai. Dia memeriksa gembok itu. Terkunci rapat. Dia mencoba menariknya, tapi gembok itu terlalu kuat. Dia frustrasi. Dia ingin tahu isinya. Dia mencoba memukul gembok itu dengan gagang pisau, tapi tidak ada hasilnya. Dia duduk di lantai, menatap kotak itu. Kenapa ibunya menyembunyikannya? Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Ibunya memiliki sebuah kotak perhiasan kecil di atas meja rias. Kotak itu selalu terkunci, dan ibunya bilang kuncinya hilang. Tapi Aulia curiga. Ibunya adalah orang yang sangat teliti. Aulia beralih ke meja rias. Dia membuka laci-lacinya. Kosong. Hanya ada sisir tua dan beberapa bedak. Lalu dia melihat kotak perhiasan beludru merah yang sudah pudar itu. Dia mengambilnya. Terkunci. Aulia membalik-balik kotak perhiasan itu. Dia menekan-nekan bagian bawahnya. Dia teringat, dulu ibunya pernah memperbaiki engsel lemari dengan satu set obeng kecil. Dia mencari obeng itu di laci. Ketemu. Dia menggunakan obeng minus yang paling kecil untuk mencongkel engsel kotak perhiasan itu. Dengan sedikit usaha, engsel itu lepas. Tutupnya terbuka. Isinya hanya beberapa bros tua dan peniti jilbab. Aulia kecewa. Tapi dia tidak menyerah. Dia mengangkat lapisan beludru di dasar kotak. Di bawahnya, tertempel selotip kertas, ada sebuah kunci kecil. Kunci besi yang sudah menghitam dan berkarat. Bentuknya aneh, tidak seperti kunci modern. Jantung Aulia berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia mengambil kunci kecil itu. Dia kembali ke kotak kayu besar yang tergeletak di lantai. Tangannya gemetar hebat. Dia memasukkan kunci berkarat itu ke lubang gembok kuno. Rasanya seret. Dia memutarnya pelan. Ayolah. Bisik Aulia. Dia memutarnya lagi, sedikit lebih kuat. Terdengar suara, krek, dari karat yang patah. Lalu, dengan satu putaran terakhir, klik. Bunyi itu terdengar begitu nyaring di kamar yang sunyi. Gembok itu terbuka. Aulia menarik napas dalam-dalam. Dia melepaskan gembok itu. Dia memegang tutup kotak kayu itu. Dia ragu sejenak. Apa yang akan dia temukan? Emas? Perhiasan? Dia membuka tutup kotak itu perlahan. Matanya terbelalak. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Bukan emas. Bukan permata. Isinya adalah tumpukan dokumen. Sebuah buku harian bersampul kulit tebal. Beberapa sertifikat tanah. Dan sebuah benda modern yang tampak aneh di antara barang-barang tua itu, sebuah drive USB kecil. Aulia mengambil buku harian itu. Itu adalah buku harian ibunya. Dia membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya yang rapi menyambutnya. Untuk putriku, Aulia. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Dan kemungkinan besar, kau sedang dalam masalah besar karena suamimu, Rangga. Aulia tersentak. Dia membalik halaman demi halaman. Ibunya sudah tahu. Ibunya sudah melihat sifat asli Rangga sejak awal. Dia terus membaca, aku tidak pernah percaya padanya. Aku tahu dia mengincar warisan keluargamu.
Dia pikir keluarga kita hanya petani miskin. Dia tidak tahu bahwa kakekmu meninggalkan banyak hal untukmu. Aku sudah mengamankan sebagian besar sebelum kau menikah dengannya. Aulia menemukan dokumen di dalam kotak. Sertifikat tanah di beberapa lokasi strategis atas nama Aulia, yang disembunyikan ibunya. Bukti transfer ban yang menunjukkan ibunya pernah meminjamkan modal besar pada Rangga di awal usaha mereka, pinjaman yang tidak pernah diakui atau dikembalikan Rangga. Dan perjanjian pranikah asli, yang menyatakan bahwa semua warisan dari pihak Aulia akan tetap menjadi milik Aulia, dokumen yang dulu diberitahu Rangga telah hilang sebelum pernikahan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini adalah segalanya. Ini adalah amunisi. Lalu, dia melihat USB itu. Apa isinya? Komputer satu-satunya di rumah itu adalah laptop tua milik ibunya yang tersimpan di lemari. Aulia mengambilnya, meniup debunya. Dia butuh beberapa saat untuk menyalakannya. Laptop itu lemot, tapi masih berfungsi. Dia mencolokkan USB itu. Hanya ada satu folder. Di dalamnya, ada beberapa file rekaman audio. Aulia mengklik file pertama. Terdengar suara. Suara yang sangat dia kenal. Itu suara Rangga. Tenang saja. Setelah aku menikahinya, semua aset keluarganya yang kuno itu akan jadi milikku. Ibunya yang kolot itu tidak akan bisa menghalangi. Setelah aku dapatkan modalnya, perusahaanku besar, wanita kampung itu akan aku tendang. Kau hanya perlu bersabar sedikit lagi, sayang. Itu suara Rangga, sedang berbicara di telepon. Mungkin dengan selingkuhannya. Direkam oleh ibunya. Aulia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ibunya berhasil melakukannya. Aulia terduduk lemas di lantai. Air mata kembali mengalir, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata amarah yang membara. Ibunya telah memberinya senjata. Dari balik kuburnya, ibunya telah memberinya kesempatan kedua. Aulia menutup laptop itu. Dia menatap semua bukti di depannya. Hidupnya belum berakhir. Ini bukan titik nol. Ini adalah titik awal. Dia teringat wajah sombong Rangga di pengadilan. Dia teringat tangisan putrinya, Salsa. Rangga, bisik Aulia di kamar yang sepi itu, suaranya serak dan dingin. Akan kubuat kau membayar semuanya. Akan kurebut kembali Salsa. Akan kurebut kembali semua milikku. Kau akan menyesal. Kau akan menyesal telah menghancurkanku. Api dendam dan harapan baru saja dinyalakan dari dalam kotak tua peninggalan ibunya. Perang baru akan dimulai. Aulia tidak tidur malam itu. Dia juga tidak tidur keesokan harinya. Dia duduk bersila di lantai kamar ibunya yang dingin, dengan isi kotak tua itu tersebar di sekelilingnya. Jendela kamar terbuka, membiarkan angin malam masuk, tapi Aulia tidak merasakan dingin. Yang dia rasakan hanyalah api. Api amarah yang membara, dingin, dan sangat fokus. Dia membaca buku harian ibunya berulang kali. Halaman demi halaman, dia menyerap setiap kata. Ini bukan sekadar buku harian biasa. Ini adalah kronik pertempuran senyap yang telah dilancarkan ibunya sendirian, demi melindunginya. Aulia membaca bagaimana ibunya pertama kali bertemu Rangga. Dia terlalu menawan, tulis ibunya. Mata seorang pria yang terlalu menawan seringkali menyembunyikan kekosongan. Dan dia terlalu banyak bertanya tentang tanah keluarga kita. Dia pikir kita bodoh, petani desa yang duduk di atas emas tapi tidak tahu cara menggunakannya. Ibunya ternyata tidak pernah tinggal diam. Jauh sebelum Aulia menikah, ibunya diam-diam pergi ke kota. Dia tidak menemui pengacara mahal. Dia menemui teman lama almarhum ayahnya, seorang pria bernama Raharjo. Seseorang yang dia percayai integritasnya. Aku menyuruh Pak Raharjo membuat perjanjian pranikah yang akan melindungi Aulia, tulis ibunya. Bukan perjanjian biasa. Tapi perjanjian yang mengikat semua warisan tanah dan aset pusaka agar tidak bisa disentuh oleh siapapun, bahkan oleh Aulia sendiri, tanpa persetujuan wali, yaitu aku. Dan jika aku tiada, aset itu akan dibekukan sampai Aulia benar-benar membutuhkannya dalam keadaan darurat. Rangga jelas tahu tentang ini. Dia pasti marah. Buku harian itu menjelaskan. Rangga menolak menandatanganinya. Dia bilang itu penghinaan. Aku bilang, kalau begitu jangan nikahi putriku. Dia terdiam selama seminggu. Lalu, Rangga kembali dengan senyum palsunya. Dia membawa perjanjian pranikah versinya sendiri, yang dibuat oleh pengacara mewahnya. Jauh lebih tipis, penuh celah hukum, yang intinya membagi keuntungan masa depan dari aset warisan itu. Aku pura-pura setuju, tulis ibunya. Aku menandatangani versinya di depan Aulia, agar putriku bahagia. Tapi sehari sebelumnya,
Aku dan Pak Raharjo sudah mendaftarkan perjanjian yang asli secara sah di notaris. Rangga tidak pernah tahu. Dia pikir perjanjianku yang asli sudah disobek. Dia meremehkanku. Aulia gemetar. Ibunya telah membohongi Rangga dengan cara yang brilian. Lalu, tentang rekaman suara itu. Itu adalah kecelakaan yang disengaja. Aku mulai curiga Rangga punya wanita lain. Dia sering menelepon di kamar tamu, bilang urusan bisnis. Aku membeli perekam suara kecil di toko elektronik. Aku tidak tahu cara menyadap telepon, tapi aku tahu cara meletakkan perekam di bawah tempat tidur. Aku hanya ingin bukti perselingkuhan. Apa yang ibunya dapatkan jauh lebih buruk, dan jauh lebih baik. Rekaman itu bukan tentang wanita. Itu tentang uang. Itu adalah percakapan Rangga dengan rekan konspiratornya, mungkin pengacaranya sendiri. Membual tentang bagaimana dia akan menguras aset Aulia begitu ibunya tiada. Bagaimana dia akan memanipulasi Aulia untuk menandatangani surat kuasa penjualan tanah, dan bagaimana dia akan mencampakkan Aulia setelah wanita kampung itu tidak berguna lagi. Ibunya pasti hancur mendengarnya. Hari itu, tulis ibunya, aku tahu aku tidak akan membiarkan dia menang. Tapi aku juga tidak bisa memberitahu Aulia. Putriku sedang dibutakan cinta. Jika aku memberitahunya, dia akan membela suaminya, dan aku akan kehilangan putriku. Jadi, aku memilih jalan lain. Aku mengumpulkan amunisi. Amunisi itu adalah dokumen-dokumen legal di dalam kotak. Aulia memeriksanya satu persatu. Dia bukan lagi Aulia yang naif. Dia membaca setiap klausul dengan mata seorang prajurit. Pertama, perjanjian pranikah asli. Diaktakan notaris, bermeterai, sah. Menetapkan kepemilikan tunggal Aulia atas 8 bidang tanah warisan. Rangga tidak punya hak sepeser pun. Kedua, sertifikat tanah. Bukan hanya sertifikat biasa. Ibunya, dengan bantuan Pak Raharjo, telah diam-diam mengubah status tanah-tanah pertanian itu menjadi tanah komersial. Lokasinya strategis, di pinggir jalan raya provinsi yang akan dibangun. Nilainya sekarang bukan lagi ratusan juta. Ini miliaran. Rangga, dalam keserakahannya, hanya fokus pada rumah mewah di Jakarta dan rekening bank bersama. Dia tidak tahu bahwa dia hanya mengambil remah-remah, sementara roti utamanya tersembunyi dengan aman. Ketiga, dan ini adalah mahakaryanya. Sebuah perjanjian utang piutang. Aulia ingat samar-samar. Dulu, Rangga ingin memulai perusahaan teknologi. Dia butuh modal besar. Ibunya menjual sebidang tanah kecil untuk memberinya modal. Rangga bilang itu adalah hadiah dari ibu mertua yang baik. Kenyataannya, ibunya tidak menjual tanah itu. Dia menggadaikannya ke bank dan memberikan uang itu pada Rangga dalam bentuk pinjaman resmi. Dokumen di depan Aulia adalah buktinya. Perjanjian pinjaman modal usaha. Dan di dalamnya, ada satu klausul kecil yang ditulis dalam bahasa hukum yang rumit. Rangga pasti tidak membacanya dengan teliti. Klausul itu menyatakan, apabila pihak peminjam, Rangga, gagal melakukan pembayaran pokok pinjaman setelah 5 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani, maka seluruh modal yang ditanamkan akan otomatis terkonversi menjadi saham perusahaan atas nama pemberi pinjaman, Ibu Aulia, setara dengan 70% kepemilikan. Aulia memeriksa tanggalnya. Perjanjian itu ditandatangani 5,5 tahun yang lalu. Rangga tidak pernah membayarnya sepeser pun. Dia lupa. Dia pikir itu uang cuma-cuma dari ibu mertua yang bodoh. Secara hukum, sejak 6 bulan lalu, 70% perusahaan Rangga, perusahaan yang dia gunakan untuk menghancurkan Aulia, perusahaan yang menopang gaya hidup mewahnya, bukanlah miliknya. Perusahaan itu milik Aulia. Aulia tertawa. Tawa itu terdengar serak dan asing di telinganya. Dia tertawa terbahak-bahak di kamar yang berdebu itu. Dia menangis sambil tertawa. Dia baru saja diberi bom atom oleh ibunya. Buku harian itu berakhir dengan satu kalimat terakhir. Aku titipkan semua ini pada takdir. Aku sudah lelah. Kanker ini menggerogoti tubuhku, tapi dia tidak bisa menggerogoti cintaku padamu, Aulia. Jika kau membaca ini, temui Pak Raharjo. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Jaga cucuku, Salsa. Jadilah kuat, putriku. Lebih kuat dariku. Aulia akhirnya berhenti tertawa. Dia menghapus air matanya. Depresinya lenyap. Rasa putus asanya menguap. Yang tersisa hanyalah resolusi yang dingin membekukan. Dia tidak akan hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dia akan mengambil semuanya. Dia melihat tumpukan dokumen itu. Dia memiliki apa? Dia tahu mengapa. Sekarang dia membutuhkan bagaimana. Dia berdiri.
Dia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin tua yang retak. Mata yang bengkak karena menangis kini menatap balik dengan ketajaman yang baru. Dia bukan lagi Aulia yang hancur. Dia adalah pelaksana wasiat ibunya. Dia adalah pembalas dendam yang dipersenjatai dengan kebenaran. Dia kembali ke kamar ibunya. Di dalam sampul belakang buku harian itu, terselip selembar kartu nama tua yang sudah menguning. Raharjo Rekan. Kantor Hukum. Lengkap dengan alamat dan nomor telepon. Aulia mengambil ponselnya, yang layarnya sudah retak. Dia tidak punya pulsa untuk menelepon. Dia harus menemuinya langsung. Dia harus pergi ke kota. Dia mengemasi semua dokumen, USB, dan buku harian itu kembali ke dalam kotak. Dia menyembunyikan kotak itu di bawah tumpukan sprei di lemari. Dia mengambil satu-satunya perhiasan yang tersisa padanya. Sebuah gelang emas tipis pemberian ibunya saat dia lulus kuliah, yang dia sembunyikan di dalam lipatan jilbab di kopernya. Besok pagi, dia akan menjual gelang ini. Uang itu akan menjadi modal pertamanya. Modal untuk membeli tiket bus. Modal untuk memulai perang. Pasar kota kecil itu ramai. Aulia, dengan jilbab sederhana yang sedikit kusam, berjalan dengan tujuan pasti ke sebuah toko emas tua. Dia tidak menawar. Dia menjual gelang emas tipis itu. Uang yang didapatnya tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk tiket bus pulang pergi ke kota tempat Pak Raharjo praktek, dan cukup untuk makan selama beberapa hari. Dia naik bus antar kota selama 3 jam. Perjalanan itu terasa sangat berbeda dari perjalanan kepulangannya ke kampung. Dulu dia melarikan diri, sekarang dia sedang berburu. Kantor Pak Raharjo tidak seperti firma hukum Rangga yang berkilauan di gedung pencakar langit Jakarta. Kantor ini terletak di sebuah ruko tua berlantai 2, di jalan yang tidak terlalu ramai. Catnya sedikit mengelupas, dan papan namanya bertuliskan, Raharjo Rekan, dengan huruf yang sudah pudar. Di dalamnya remang-remang, penuh dengan tumpukan map dan buku-buku hukum tebal yang sepertinya lebih tua dari Aulia sendiri. Seorang sekretaris paruh baya menatapnya dari balik kacamata. Cari siapa, Mbak? Saya ingin bertemu dengan Pak Raharjo. Ini sangat penting. Sudah ada janji? Bapak sedang sibuk, katanya ketus. Tolong sampaikan pada beliau, ini dari Aulia. Putri almarhumah ibu. Aulia menyebut nama lengkap ibunya. Sekretaris itu mengangkat alis, tapi dia masuk ke ruangan dalam. Beberapa detik kemudian, dia keluar. Silakan masuk. Bapak akan menemui Anda. Aulia melangkah masuk. Ruangan itu berbau kertas tua dan kopi. Seorang pria tua, mungkin berusia akhir 60-an, duduk di belakang meja kayu jati besar yang penuh berkas. Rambutnya sudah putih semua, dan dia memakai kacamata baca tebal. Dia menatap Aulia dengan mata yang tajam dan jernih. Dia tampak lelah, tapi waspada. Aulia, tanyanya. Suaranya berat dan berwibawa. Saya turut berduka cita atas meninggalnya ibumu. Sudah lama sekali. Saya ingat kamu masih gadis kecil. Aulia tidak membuang waktu. Dia tidak menangis atau menceritakan kisah sedihnya. Dia tahu pria di depannya ini menghargai fakta. Selamat siang, Pak Raharjo. Ibu saya menyuruh saya menemui Anda jika terjadi sesuatu. Aulia meletakkan tas jinjingnya di meja. Dia tidak membawa kotaknya, dia hanya membawa isinya, dibungkus plastik dengan rapi. Dia mengeluarkannya satu persatu. Buku harian. Perjanjian pranikah asli. Sertifikat tanah. Perjanjian utang piutang. Dan terakhir, USB kecil. Mata Pak Raharjo membelalak saat melihat dokumen-dokumen itu. Tangannya yang sedikit gemetar mengambil perjanjian pranikah asli. Ya Tuhan, bisiknya. Jadi ibumu benar-benar menyimpannya. Dia wanita yang luar biasa. Dia sudah melihat ini semua akan terjadi. Dia ditipu, Pak, kata Aulia, suaranya datar dan dingin. Saya kehilangan segalanya. Rumah saya, tabungan saya. Dan yang terpenting, putri saya, Salsa. Hak asuhnya diambil oleh mantan suami saya, Rangga. Pak Raharjo menatap Aulia. Dia melihat wanita di depannya bukan lagi gadis kecil yang dia ingat. Dia melihat baja di matanya. Rangga, desis Pak Raharjo. Saya ingat nama itu. Ibumu tidak pernah menyukainya. Pak Raharjo mengambil perjanjian utang piutang. Dia membacanya dengan teliti. Semakin lama dia membaca, semakin lebar senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Anak muda sombong itu, gumamnya. Dia menandatangani hukuman matinya sendiri. Dia tidak membaca klausul konversi saham. Perjanjian itu sudah jatuh tempo 6 bulan lalu,
kata Aulia. Benar, kata Pak Raharjo, matanya berbinar. Secara hukum, Nona Aulia, kamu adalah pemilik 70% dari perusahaan bajingan itu. Saya mau lebih, Pak. Saya mau semuanya kembali. Dan saya mau putri saya. Kita akan urus itu, kata Pak Raharjo. Dia menatap USB itu. Apa ini? Amunisi terakhir, kata Aulia. Pak Raharjo mencolokkan USB itu ke laptop tuanya. Dia memasang headphone. Aulia menunggu dalam diam. Dia melihat ekspresi Pak Raharjo berubah dari penasaran, menjadi kaget, lalu menjadi marah besar. Wajahnya memerah. Dia melepas headphone itu dengan kasar. Kurang ajar, geramnya. Pria ini, dia bukan hanya penipu. Dia iblis. Wanita kampung itu akan aku tendang? Dia meremehkan ibumu. Dia meremehkanmu. Pak Raharjo berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangannya yang sempit. Dia tampak bersemangat, seperti seorang jenderal tua yang dipanggil kembali untuk satu pertempuran terakhir. Baik, Aulia. Ini bukan lagi kasus perceraian biasa. Ini perang, katanya. Dan kita tidak akan menyerang dari depan. Itu bodoh. Rangga punya pengacara mahal. Mereka akan mengulur waktu di pengadilan sampai kau kehabisan uang. Lalu apa rencana kita? Tanya Aulia. Kita akan menyerang dari dua sisi, kata Pak Raharjo, matanya menyala. Serangan finansial dan serangan hukum. Dia mengambil pulpen dan kertas. Sisi finansial, kita gunakan klausul utang itu. Kita tidak akan memberitahunya. Kita akan lakukan pengambil alihan secara diam-diam. Saya punya teman, auditor forensik yang sangat andal. Kita akan masukkan dia ke perusahaan Rangga dengan alasan sebagai perwakilan investor baru yang memegang saham ibumu. Kita akan audit perusahaan itu dari dalam keluar. Kita cari semua kecurangannya. Sisi hukum. Lanjutnya, kita akan siapkan gugatan peninjauan kembali atas hak asuh Salsa. Bukti baru kita sangat kuat. Rekaman suara itu saja sudah cukup untuk membuktikan karakternya yang busuk. Kita akan buktikan bahwa dia berbohong di pengadilan, dia memanipulasi bukti. Kita akan hancurkan reputasinya. Pak Raharjo berhenti dan menatap Aulia lekat-lekat. Tapi ini akan sulit, Aulia. Ini akan memakan waktu. Dan kau harus berubah. Kau tidak bisa lagi jadi Aulia yang lemah lembut. Kau harus belajar. Kau harus mengerti hukum. Kau harus mengerti bisnis. Ajari saya, Pak, kata Aulia tanpa ragu. Saya tidak mau hanya jadi klien. Saya mau ikut berperang. Saya akan lakukan apa saja. Pak Raharjo tersenyum. Ibumu pasti bangga. Hari itu adalah hari pertama dari kehidupan baru Aulia. Dia tidak kembali ke kampungnya. Dia menyewa kamar kos kecil dan murah di kota itu, dekat kantor Pak Raharjo. Uangnya didapat dari Pak Raharjo, yang memberinya pinjaman pribadi. Anggap ini investasi, katanya. Setiap hari, Aulia datang ke kantor Pak Raharjo. Dia tidak lagi memakai jilbab kusamnya. Dia membeli beberapa kemeja sederhana, rok bahan, dan jilbab baru yang rapi. Penampilannya berubah menjadi profesional, tegas. Dia tidak lagi membaca novel. Dia membaca buku-buku hukum yang tebal. Pak Raharjo dan staf mudanya mengajarinya tentang hukum korporat, tentang audit, tentang pasar saham. Dia belajar dengan cepat, didorong oleh rasa lapar akan keadilan dan kerinduan pada putrinya. 2 minggu kemudian, Pak Raharjo memperkenalkannya pada seorang pria berkacamata tebal bernama Indra. Dia adalah auditor forensik. Pak Indra akan menjadi mata dan telinga kita di dalam, kata Pak Raharjo. Indra berhasil masuk ke perusahaan Rangga sebagai perwakilan dari pemegang saham lama, atas nama Ibu Aulia, yang tiba-tiba ingin aktif. Rangga, yang terlalu sibuk menikmati kekayaannya, tidak menaruh curiga. Dia pikir itu hanya formalitas birokrasi. Dia mengizinkan audit internal. Seminggu setelah audit dimulai, ponsel Aulia berdering. Itu telepon dari Indra. Bu Aulia, kata Indra, suaranya pelan dan mendesak. Kita dapat jackpot. Ini lebih besar dari yang kita duga. Saya sudah masuk ke server utama. Ada pembukuan ganda. Jantung Aulia berdebar. Maksudnya? Maksudnya, Tuan Rangga tidak hanya menipu Anda. Dia menipu semua orang. Dia menggelapkan pajak dalam jumlah masif. Ratusan miliar. Dia menyembunyikan uang di rekening luar negeri. Ini bukan cuma kasus perdata, Bu. Ini pidana berat. Kita bisa membuatnya membusuk di penjara. Aulia menutup telepon. Dia menatap keluar jendela kantor Pak Raharjo. Hujan turun rintik-rintik.
Dia tersenyum dingin. Rangga, bisiknya. Kau mengambil 4 tahun hidup putriku. Aku akan mengambil 20 tahun hidupmu. Papan catur sudah disiapkan. Bidak pertama sudah bergerak. Dan sang ratu, yang selama ini dianggap pion, baru saja memulai langkahnya. Ruangan Pak Raharjo terasa sesak oleh asap rokok kretek. Beliau adalah perokok berat, kebiasaan yang semakin menjadi-jadi saat dia sedang berpikir keras. Aulia, yang awalnya terbatuk, kini sudah terbiasa. Dia duduk tegap di seberang meja, menatap Pak Raharjo dan Indra, sang auditor. Papan tulis putih di belakang mereka penuh dengan diagram alir, nama-nama perusahaan cangkang, dan panah-panah merah yang menghubungkan rekening-rekening bank di luar negeri. Ini adalah mahakarya penipuan, kata Indra sambil menunjuk papan tulis. Dia tampak lelah namun bersemangat, seperti seorang arkeolog yang baru menemukan kuil kuno. Rangga tidak bodoh, saya akui itu. Dia membangun labirin. Uang masuk dari perusahaan utama di Jakarta, lalu dicuci melalui 3 perusahaan pemasok fiktif yang dia dirikan di Batam. Dari sana, uang itu dipecah ke rekening di Singapura dan Kepulauan Kaiman. Dia melaporkan kerugian palsu di perusahaan utama untuk menghindari pajak, sementara keuntungan sebenarnya dia timbun di luar negeri. Berapa banyak yang dia curi? Tanya Aulia. Suaranya tenang, tanpa emosi. Indra menarik napas. Dari temuan awal saya, dalam 3 tahun terakhir saja, setidaknya 500 miliar rupiah. Itu baru dari penggelapan pajak. Belum termasuk penipuan investasi lain yang sedang saya telusuri. Pak Raharjo menggebrak meja. Luar biasa. Kita punya dia. Ini cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Tunggu, kata Aulia pelan. Semua mata menoleh padanya. Saya tidak mau dia langsung ditangkap. Pak Raharjo mengerutkan kening. Kenapa tidak, Aulia? Ini bukti A1. Kita serahkan ini ke Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak. Selesai perkaranya. Tidak, kata Aulia tegas. Dia berdiri dan berjalan ke papan tulis. Dia mengambil spidol hitam. Jika kita menangkapnya sekarang karena pajak, negara yang akan menyita asetnya. Rumah saya, mobil-mobilnya, uangnya semua akan disita sebagai ganti rugi negara. Saya tidak akan dapat apa-apa. Dan yang terpenting, Salsa akan trauma melihat ayahnya diborgol atas kasus yang tidak dia mengerti. Rangga akan bermain sebagai korban di depan putri saya. Dia menatap kedua pria itu. Saya tidak mau dia hanya di penjara. Saya mau dia hancur. Saya mau dia merasakan apa yang saya rasakan. Kehilangan segalanya, satu persatu. Saya mau dia bangkrut, miskin, dan tidak punya apa-apa. Baru setelah itu, Aulia menekan ujung spidol ke papan tulis. Setelah dia tidak punya kuasa lagi, kita gunakan bukti pidana ini sebagai paku terakhir di peti matinya. Indra dan Pak Raharjo saling berpandangan. Mereka melihat kilat berbahaya di mata Aulia. Ini bukan lagi tentang keadilan. Ini adalah pembalasan yang diperhitungkan dengan sangat teliti. Pak Raharjo akhirnya mengangguk pelan. Rencana yang kejam, Aulia. Saya suka, katanya. Jadi, apa langkah pertama? Kita lumpuhkan aliran uangnya, kata Aulia. Dia menunjuk ke 3 perusahaan pemasok fiktif di Batam. Indra bilang, 3 perusahaan ini adalah jantungnya. Mereka yang mencuci uangnya. Bagaimana jika jantung itu berhenti berdetak? Indra tersenyum tipis. Saya sudah memeriksanya. 3 perusahaan itu seolah-olah independen, tapi semuanya bergantung pada satu pemasok bahan baku utama dari Singapura. Sebuah perusahaan bernama Apex Global Trading. Jika Apex berhenti mengirim barang, produksi di perusahaan Rangga akan berhenti total dalam seminggu. Dia tidak akan bisa mencuci uang lagi, dan dia tidak akan bisa memenuhi kontrak klien besarnya di Jakarta. Baik. Jadi target kita adalah Apex Global Trading, kata Aulia. Cari tahu siapa pemiliknya. Cari tahu kelemahannya. Semua orang punya kelemahan. Itu tidak mudah, Aulia, kata Pak Raharjo. Itu perusahaan asing. Kita tidak punya yurisdiksi di sana. Kita tidak perlu yurisdiksi, kata Aulia. Kita hanya perlu leverage. Indra, bisa kau cari tahu? Pak Raharjo, bisa Bapak gunakan jaringan Bapak untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Tugas itu memakan waktu 2 minggu. 2 minggu yang Aulia habiskan untuk belajar lebih dalam. Dia tidak hanya belajar hukum dari Pak Raharjo, dia meminta Indra mengajarinya membaca laporan keuangan. Dia belajar tentang leverage buyout, hostile takeover, dan arbitrase internasional. Dia melahap semuanya. Malam hari, dia kembali ke kamar kosnya yang sempit, memandangi foto Salsa di ponselnya,
dan memantapkan hatinya. Akhirnya, Indra kembali dengan kabar. Pemilik Apex Global Trading adalah seorang pria bernama David Lim. Pengusaha Singapura generasi kedua. Dia bersih. Tidak ada skandal, tidak ada utang. Dia pengusaha yang sangat konservatif. Tapi, Indra membetulkan letak kacamatanya, saya menemukan satu hal. Dia sangat protektif terhadap putrinya. Putrinya sedang kuliah di Australia, dan David Lim membiayainya lewat yayasan keluarga yang sangat dia jaga kerahasiaannya. Dan, tanya Aulia. Dan Rangga, entah bagaimana, tahu soal ini. Dalam email yang saya temukan, Rangga sepertinya mengancam David Lim secara halus. Rangga bilang dia bisa membocorkan data keuangan yayasan itu ke media di Singapura, yang akan menyebabkan skandal bagi keluarga Lim. Sebagai gantinya, David Lim harus memberinya harga bahan baku yang sangat murah dan kontrak eksklusif. Rangga pada dasarnya sedang memerasnya. Aulia mengepalkan tangannya. Jadi, David Lim adalah sekutu yang sedang menunggu untuk dibebaskan. Bagaimana kita menghubunginya? Tanya Pak Raharjo. Dia tidak akan percaya pada kita. Dia akan percaya pada saya, kata Aulia. Indra, siapkan salinan email ancaman Rangga itu. Siapkan juga bukti singkat aliran dana palsu dari perusahaan Rangga ke Apex, yang menunjukkan bahwa David Lim terlibat dalam pencucian uang, meskipun dia terpaksa. Kita tidak akan mengancamnya. Kita akan menawarinya jalan keluar. Seminggu kemudian, Aulia terbang ke Singapura. Ini adalah perjalanan luar negeri pertamanya sendirian. Uangnya lagi-lagi dari pinjaman Pak Raharjo, yang kini didanai oleh penjualan diam-diam satu bidang tanah kecil warisan ibunya. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita desa yang putus asa. Dia mengenakan blazer yang pas di badan, jilbab sutra yang elegan, dan kacamata hitam. Dia terlihat seperti seorang eksekutif. Dia tidak membuat janji. Dia langsung datang ke kantor David Lim, sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis. Tentu saja dia ditolak oleh resepsionis. Tuan Lim sedang rapat, kata resepsionis itu dengan angkuh. Tolong berikan ini padanya. Aulia menyerahkan sebuah amplop tertutup. Bilang ini menyangkut Tuan Rangga dan yayasan keluarganya. Saya akan menunggu di lobi. 15 menit. Aulia duduk di sofa lobi yang mewah, punggungnya lurus, memancarkan aura kepercayaan diri yang dingin. Tidak sampai 10 menit, asisten pribadi David Lim berlari tergopoh-gopoh. Nona Aulia, Tuan Lim akan menemui Anda sekarang. David Lim adalah pria berusia 50-an, wajahnya tegang dan penuh kecurigaan. Siapa Anda? Apa mau Anda? Aulia duduk di seberangnya di ruang rapat yang mewah. Saya adalah orang yang akan membebaskan Anda dari Rangga, katanya tenang. Dia meletakkan 2 map di atas meja. Map pertama adalah salinan email ancaman Rangga pada Anda. Saya tahu dia memeras Anda. Wajah David Lim memucat. Map kedua, lanjut Aulia, adalah bukti bagaimana Rangga menggunakan perusahaan Anda untuk mencuci uang haramnya. Tanpa sepengetahuan Anda atau mungkin dengan sepengetahuan Anda, saya tidak peduli. Tapi ini cukup untuk membuat otoritas moneter Singapura membekukan seluruh aset Anda. Anda mengancam saya? Desis David Lim. Tidak, kata Aulia, mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya menawarkan Anda pilihan. Pilihan pertama, Anda tidak melakukan apa-apa. Dalam beberapa bulan ke depan, saya akan menghancurkan Rangga. Dan saat dia jatuh, dia akan menyeret semua orang bersamanya, termasuk Anda. Yayasan putri Anda akan jadi santapan media. Aulia berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu meresap. Pilihan kedua, Anda membantu saya. Anda dan saya punya musuh yang sama. Apa yang Anda inginkan? Tanya David Lim, suaranya serak. Sederhana. Saya ingin Anda menghentikan semua pengiriman bahan baku ke perusahaan Rangga. Hari ini, sekarang juga. Itu melanggar kontrak. Dia bisa menuntut saya. Dia tidak akan bisa menuntut, kata Aulia. Karena pada saat yang sama, auditor saya akan menemukan ketidakberesan dalam pembukuan Rangga. Saya akan memicu audit pajak besar-besaran padanya. Dia akan terlalu sibuk menyelamatkan dirinya sendiri daripada menuntut Anda. Begitu dia lumpuh, Anda bebas. Saya akan memberikan Anda dokumen ini, Aulia menunjuk map kedua, dan Anda bisa memberikannya pada pihak berwajib sebagai bukti bahwa Anda adalah korban penipuan Rangga. Anda akan jadi saksi, bukan tersangka. David Lim menatap Aulia lama. Dia melihat wanita di depannya bukanlah wanita biasa. Dia adalah pemain catur yang berbahaya. Kenapa Anda melakukan ini? Tanya David Lim.
Ini bukan sekadar bisnis, kan? Dia mengambil putri saya, kata Aulia pelan. David Lim terdiam. Dia memikirkan putrinya sendiri di Australia. Dia akhirnya mengangguk. Saya harus melindungi keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Telepon direktur operasional Anda. Katakan ada masalah kontaminasi di pabrik. Hentikan semua pengiriman ke Indonesia atas alasan force majeure. Segera. David Lim mengangkat gagang telepon. Aulia duduk tenang, mendengarkan David Lim memberikan perintah yang akan menjadi awal dari kehancuran Rangga. Setelah telepon ditutup, David Lim menatap Aulia. Sudah selesai. Ini baru permulaan, kata Aulia sambil berdiri. Dia tidak mengambil kembali map-map itu. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Lim. Suatu hari nanti, kita mungkin bisa berbisnis dengan cara yang benar. Aulia berjalan keluar dari gedung itu, kembali ke bandara. Saat pesawatnya lepas landas meninggalkan Singapura, dia tersenyum. Langkah kuda pertama telah berhasil. Jantung finansial Rangga baru saja berhenti berdetak. Sekarang, saatnya membuat kepalanya pusing. Rangga sedang berada di penthouse mewahnya, merayakan sesuatu. Istri barunya, Rina, sedang memamerkan tas Hermes terbaru yang baru saja dibelinya. Hidup terasa sempurna. Perusahaannya berjalan mulus. Uang mengalir deras dari aset-aset ilegalnya, dan dia sudah melupakan Aulia, wanita kampung yang dia tendang begitu saja. Salsa, putrinya, sedang bersama pengasuh di kamar lain. Rangga jarang menemuinya, anak itu hanyalah trofi kemenangannya atas Aulia. Lalu, ponselnya berdering. Itu telepon dari manajer pabriknya di Batam. Pak Rangga, gawat, Apex Global menghentikan semua pengiriman. Mereka bilang ada kontaminasi bahan baku. Semua lini produksi kita berhenti. Rangga terbatuk. Sampanyanya hampir tumpah. Apa maksudmu berhenti? Paksa mereka. Kita punya kontrak. Tidak bisa, Pak. Mereka pakai klausul force majeure. Ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Klien kita di Jakarta sudah menelepon, menanyakan pesanan mereka. Rangga membanting gelasnya. Cari pemasok lain. Siapapun. Bayar berapapun harganya. Dia menghabiskan sisa hari itu dengan berteriak di telepon. Tapi hasilnya nihil. Apex Global adalah pemasok eksklusif. Mencari pemasok baru dengan kualitas yang sama akan memakan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu. Klien terbesarnya, sebuah perusahaan multinasional, mengancam akan memutus kontrak dan menuntut ganti rugi miliaran rupiah. Rangga tidak tahu bahwa ini baru permulaan. 2 hari kemudian, saat dia sedang pusing 7 keliling mencari solusi, seorang asistennya masuk ke ruangannya dengan wajah pucat. Pak, ada surat panggilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pajak. Rangga tertawa. Pajakku bersih. Aku membayar konsultan terbaik untuk mengurusnya. Ini bukan pemeriksaan rutin, Pak. Ini audit investigasi penuh. Mereka bilang mereka mendapat laporan anonim tentang ketidakberesan pembukuan di perusahaan kita. Dunia Rangga serasa berputar. Audit investigasi? Laporan anonim? Siapa yang berani? Di saat yang sama, di kantor Pak Raharjo yang sederhana, Aulia, Pak Raharjo, dan Indra sedang menatap layar laptop. Indra telah merilis laporan anonim itu, hanya sebagian kecil dari temuan besarnya. Cukup untuk memicu alarm di kantor pajak. Dia panik sekarang, kata Indra sambil menyeruput kopinya. Produksi berhenti, dan petugas pajak datang di saat bersamaan. Dia akan membuat kesalahan. Bagus, kata Aulia. Sekarang, saatnya serangan ketiga. Pak Raharjo, apakah gugatannya sudah siap? Pak Raharjo tersenyum, menunjukkan setumpuk dokumen tebal di mejanya. Gugatan peninjauan kembali atas putusan perceraian dan hak asuh anak. Nomor registrasinya baru keluar pagi ini. Apa isinya? Tanya Aulia. Isi pertamanya, kata Pak Raharjo, kita menuntut pembatalan pembagian harta Gonogini, berdasarkan temuan perjanjian pranikah asli yang Anda temukan kembali. Kita klaim bahwa perjanjian yang digunakan Rangga di pengadilan dulu adalah palsu atau setidaknya tidak sah. Dia akan melawannya, kata Aulia. Tentu saja. Tapi yang kedua ini, Pak Raharjo menepuk dokumen itu, adalah bomnya. Kita menuntut hak asuh Salsa dikembalikan pada Anda, berdasarkan bukti baru. Rekaman suara itu? Tepat. Kita lampirkan transkrip rekaman itu. Rekaman yang membuktikan bahwa Rangga memiliki karakter moral yang tercela, bahwa dia berbohong di bawah sumpah,
dan bahwa dia tidak pernah menginginkan Salsa, dia hanya ingin menendang wanita kampung. Kita juga melampirkan laporan psikologis dari psikolog anak yang kita sewa, yang menyatakan bahwa memisahkan anak usia 4 tahun dari ibunya adalah sebuah kekejaman psikologis. Panggilan pengadilan itu sampai di meja Rangga keesokan harinya. Jika kemarin dia panik, hari ini dia murka. "Aulia!" teriaknya di kantornya, membuat semua karyawannya ketakutan. "Wanita kampung itu berani menuntutku? Dia pakai pengacara siapa?" Dia membaca transkrip rekaman itu. Wajahnya pucat pasi. Dia ingat percakapan itu. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana Aulia bisa mendapatkannya? Dia menelepon pengacaranya. "Hancurkan dia. Hancurkan gugatan ini. Aku tidak mau dengar." Pengacaranya, yang biasanya tenang, terdengar gugup. "Pak Rangga, ini serius. Transkrip ini, jika rekaman aslinya ada, ini bisa jadi masalah besar. Hakim akan sangat marah jika tahu dibohongi. Dan soal perjanjian pranikah itu, jika asli, kita bisa kalah telak. Aku tidak peduli. Bayar hakimnya. Bayar siapapun. Aku tidak akan kalah oleh wanita bodoh itu," teriak Rangga. Dia tidak tahu bahwa di seberang kota, Aulia sedang mempersiapkan langkah berikutnya. "Dia akan mencoba menyuap," kata Aulia pada Pak Raharjo. "Dia selalu begitu. Dia pikir semua orang bisa dibeli." "Kita sudah antisipasi itu," kata Pak Raharjo. "Kita mendaftarkan kasus ini di pengadilan yang berbeda." Ketua majelis hakimnya adalah seorang wanita bernama Hakim Sofia. Dia terkenal bersih, sangat idealis, dan membenci orang-orang yang melecehkan perempuan. Dia tidak bisa dibeli. "Bagus. Sekarang, biarkan dia panik. Biarkan dia membuat kesalahan," kata Aulia. Rangga memang membuat kesalahan. Dalam kepanikannya, dia mencoba mengakses rekening rahasianya di luar negeri untuk menyuap petugas pajak dan hakim. Tapi dia kaget. Rekeningnya dibekukan. Dia menelepon bankir pribadinya di Singapura. "Kenapa rekening saya dibekukan?" Bankir itu menjawab dengan nada dingin. "Tuan Rangga, kami menerima pemberitahuan dari Otoritas Moneter Singapura. Ada dugaan aktivitas pencucian uang yang terkait dengan perusahaan Anda dan Apex Global Trading. Tuan David Lim sendiri yang melaporkannya pada kami." Rangga menjatuhkan teleponnya. "David Lim? Melaporkannya? Ini tidak mungkin." Tembok di sekeliling Rangga mulai runtuh. Pemasoknya mengkhianatinya. Petugas pajak mengejarnya. Dan mantan istrinya yang dia pikir sudah hancur, kini kembali dengan membawa palu godam. Dia belum sadar. Dia belum tahu bahwa orang yang memegang kendali atas semua ini adalah Aulia. Dia masih menganggap Aulia hanyalah bidak kecil. Dia tidak tahu bahwa Aulia adalah sang ratu yang sedang menggerakkan semua bidak untuk menyudutkannya. Di kamar kosnya, Aulia menerima telepon dari Indra. Dia mencoba memindahkan uangnya, Bu. Tapi terlambat. David Lim sudah menguncinya. Dia terjebak. "Biarkan dia terjebak," kata Aulia. "Dia masih punya aset di Jakarta. Rumah mewah itu. Mobil-mobilnya. Istri barunya." Aulia melihat ke papan tulis kecil di kamar kosnya. Dia menggambar panah baru. Sekarang, katanya pada dirinya sendiri, saatnya membuat retakan di dalam rumahnya sendiri. Rangga tidak bisa tidur. Sudah 3 malam berturut-turut. Penthouse mewahnya yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara yang dingin. Dia mondar-mandir di ruang kerjanya yang dilapisi kayu mahoni, segelas whisky di tangannya. Dia sudah tidak peduli lagi jam berapa. Pikirannya kacau. Produksi berhenti total. Klien-klien terbesarnya menelepon setiap jam, berteriak-teriak menuntut ganti rugi. Audit pajak berjalan tanpa ampun. Tim auditor sepertinya tahu persis di mana harus mencari. Mereka membongkar setiap dokumen, setiap faktur. Dan gugatan dari Aulia, itu yang paling mengganggunya. Wanita kampung itu, beraninya dia. "Rangga, kamu masih bangun?" Suara Rina, istri barunya, terdengar nyaring dari ambang pintu. Dia mengenakan gaun tidur sutra tipis yang harganya lebih mahal dari gaji manajer pabriknya. Wajahnya yang cantik cemberut. "Aku sibuk, Rina. Kembalilah tidur," geram Rangga, tanpa menoleh. "Sibuk apa? Sibuk menghancurkan hidup kita? Kartu kreditku ditolak hari ini di butik." "Ditolak, Rangga? Kamu tahu betapa malunya aku? Semua temanku melihat." Rina masuk, lengannya bersedekap. Dia tidak peduli dengan masalah perusahaan. Dia peduli dengan masalah gaya hidupnya. "Kita sedang ada masalah arus kas sedikit," kata Rangga,
memijat pelipisnya. Pakai saja kartu yang lain. Yang lain juga sama. Kamu membatasi limitnya, kan? Kamu pikir aku bodoh? Ada apa sebenarnya? Apa benar yang dikatakan orang-orang? Perusahaanmu akan bangkrut. Diam. Rangga membentak, suaranya menggema. Gelas di tangannya bergetar. Aku sedang pusing. Jangan tambah masalahku. Rina tersentak, kaget melihat kemarahan Rangga. Biasanya pria itu selalu lembut dan memanjakannya. Tapi beberapa minggu terakhir, dia berubah menjadi monster yang gampang tersinggung. Jangan bentak aku, Rangga. Aku menikahimu bukan untuk hidup susah. Kalau begitu mungkin kamu salah pilih suami, balas Rangga. Pertengkaran itu berlangsung 1 jam, saling berteriak dan menyalahkan, sebelum Rina akhirnya membanting pintu kamar tidur utama dan menguncinya. Rangga sendirian lagi. Dia menatap layar komputernya. Dia harus menjual sesuatu. Dia butuh uang tunai. Dia mencoba menghubungi broker untuk menjual salah satu apartemen mewahnya di pusat kota. Maaf, Pak Rangga, kata broker itu di telepon. Apartemen itu tidak bisa dijual. Ada surat sita jaminan dari kantor pajak. Semua aset atas nama Bapak dan perusahaan Bapak sudah dibekukan. Rangga membanting gagang telepon. Dibekukan. Dia benar-benar tidak punya uang. Dia terjebak. Disinilah Aulia memutuskan untuk melancarkan serangan psikologisnya. Dia tidak melakukannya sendiri. Dia meminta Pak Raharjo menggunakan jasa kurir anonim. Keesokan paginya, saat Rangga sedang mandi air panas, mencoba menenangkan sarafnya, seorang pelayan mengantarkan sebuah paket kecil untuknya. Paket itu tidak beralamat pengirim. Hanya namanya. Dia membukanya. Rina, yang masih marah, duduk di meja rias, memperhatikannya dengan curiga. Di dalam amplop itu hanya ada selembar foto. Foto lama. Foto Salsa saat berumur 2 tahun, sedang tertawa di taman, digendong oleh Aulia. Keduanya tampak sangat bahagia. Jilbab Aulia di foto itu masih sederhana, tapi senyumnya tulus. Tangan Rangga gemetar. Kenangan. Dia sudah lama tidak memikirkan masa-masa itu. Apa itu? Tanya Rina ketus. Surat dari Jalang Barumu? Rangga cepat-cepat menyembunyikan foto itu. Bukan apa-apa. Surat tagihan. Bohong. Rina melompat dari kursinya dan merebut foto itu dari tangan Rangga. Dia melihatnya. Wajahnya langsung memerah karena marah. Aulia? Kamu masih menyimpan fotonya? Atau dia yang mengirim ini? Bukan urusanmu, Rina. Kembalikan. Jadi benar? Kamu masih berhubungan dengannya. Kamu masih mencintainya. Kamu mau kembali padanya karena kamu bangkrut. Begitu? Rina berteriak histeris. Kecemburuan dan ketakutan bercampur jadi satu. Ketakutan bahwa posisinya sebagai Nyonya Rangga akan direbut kembali oleh wanita yang dia anggap sudah kalah. Jangan bodoh. Tentu saja tidak, teriak Rangga. Lalu kenapa dia mengirim ini? Kamu pasti bohong. Rina mencoba merobek foto itu, tapi Rangga merebutnya. Ini foto Salsa. Putriku. Anak itu. Selalu anak itu. Aku muak. Rina berlari ke kamar Salsa. Dia membuka pintu dengan kasar. Salsa, yang sedang bermain balok dengan pengasuhnya, terkejut dan ketakutan. Rina, jangan, teriak Rangga, mengejarnya. Ini semua gara-gara kalian. Rina menunjuk Salsa. Gara-gara kamu dan ibumu, hidupku hancur. Salsa mulai menangis. Dia takut melihat wanita itu berteriak. Ibu mau ibu. Tangisnya. Mendengar Salsa memanggil ibunya, kemarahan Rangga meledak. Dia menampar Rina. Keras. Ruangan itu hening seketika. Hanya terdengar isak tangis Salsa. Rina memegang pipinya, matanya terbelalak kaget. Dia menatap Rangga dengan kebencian murni. Kamu memukulku, desisnya. Demi wanita kampung itu? Rina tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik, berjalan keluar kamar Salsa, masuk ke kamar utama, dan membanting pintu. Kali ini, Rangga tahu kuncinya tidak akan terbuka dengan mudah. Rangga terduduk di lantai, kepalanya di antara kedua tangannya. Pengasuh itu dengan ketakutan memeluk Salsa yang menangis. Ini adalah kekacauan. Hidupnya berantakan. Foto itu, satu foto sederhana, telah meledakkan bom waktu di dalam rumah tangganya. Dan Aulia tahu itu akan terjadi. Dia tahu Rina adalah wanita yang dangkal dan pencemburu. Minggu berikutnya adalah neraka. Rina tidak mau bicara padanya.
Mereka tinggal satu atap tapi seperti orang asing. Pengacara Rangga menelepon. Pak Rangga, pihak pengadilan sudah menetapkan tanggal sidang pertama peninjauan kembali. Minggu depan. Dan pengacara Aulia, si Raharjo itu, sudah mendaftarkan rekaman audio aslinya sebagai barang bukti utama. Saya sudah dengar. Itu asli, Pak. Suara Bapak jelas sekali. Kita tidak bisa menyangkalnya. Lalu apa? Kita kalah? Kita akan coba bilang rekaman itu didapat secara ilegal. Tapi hakimnya, Hakim Sofia, beliau sangat pro perempuan. Ini akan sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Rangga merasa tercekik. Dia harus keluar. Dia butuh udara. Dia mengambil kunci mobil sportnya. Saat dia turun ke basement parkir, dua orang pria berpenampilan rapi mencegatnya. Permisi, Tuan Rangga. Apalagi? Kami dari Direktorat Jenderal Pajak. Kami di sini untuk melakukan penyitaan aset bergerak sebagai jaminan. Sesuai surat perintah. Pria itu menunjukkan dokumen. Rangga melihat mobil sport kesayangannya, mobil konvertible merahnya, ditempeli stiker, disita oleh negara. Tidak. Kalian tidak bisa. Bisa, Pak. Ini sudah prosedur. Tunggakan pajak perusahaan Anda dan temuan audit awal sudah cukup untuk kami melakukan ini. Rangga hanya bisa menonton, gemetar karena marah, saat mereka juga menempelkan stiker di dua mobil mewah lainnya. Dia kembali ke penthouse dengan lift barang, malu. Rina melihatnya dari ruang tamu. Jadi benar, katanya dingin. Mereka mengambil mobil-mobilnya. Apa selanjutnya? Rumah ini? Tasku? Rangga tidak menjawab. Dia berjalan ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Dikhianati oleh pemasoknya, dikejar oleh negara, digugat oleh mantan istrinya, dan dibenci oleh istrinya saat ini. Dia duduk di kursinya yang mahal. Dia melihat keluar jendela, ke gemerlap lampu Jakarta yang dulu dia taklukkan. Sekarang, kota itu terasa mengejeknya. Ponselnya, ponsel cadangan yang baru dibelinya, bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dia membukanya. Hanya satu kalimat. Bagaimana rasanya, Rangga? Kehilangan segalanya, satu persatu. Rangga tahu siapa pengirimnya. Aulia. Dia berteriak. Bukan teriakan kemarahan, tapi teriakan putus asa. Dia menyapu semua yang ada di mejanya. Laptop, tumpukan dokumen, gelas whisky. Semuanya jatuh berantakan ke lantai. Dia ambruk di kursinya, akhirnya patah. Aulia telah memenangi perang psikologis. Tembok kesombongan Rangga akhirnya retak berkeping-keping. Kehancuran Rangga tidak datang seperti gerimis. Kehancuran itu datang seperti badai topan, serentak dari segala penjuru, persis seperti yang telah direncanakan Aulia. Pagi hari setelah dia menerima pesan dari Aulia, telepon bisnisnya berdering. Itu adalah CEO dari perusahaan multinasional, klien terbesarnya yang selama ini menahan diri. Rangga, suara di seberang terdengar dingin dan final. Saya sudah dengar soal masalah produksi dan audit pajak Anda. Kontrak kita selesai. Tim hukum kami akan mengirimkan surat tuntutan ganti rugi sebesar 200 miliar rupiah pagi ini, atas kerugian yang kami derita karena prestasi Anda. Telepon ditutup. Rangga bahkan tidak sempat menjawab. 200 miliar. Itu adalah jumlah yang mustahil. Perusahaannya bahkan tidak memiliki aset sebesar itu lagi. Ini adalah vonis mati. Berita pahitnya seorang pengusaha biasanya menyebar lambat. Tapi tim Aulia tidak membiarkannya. Siang itu, Indra dan Pak Raharjo bertemu dengan seorang jurnalis investigasi terkenal. Mereka tidak memberikan semua bukti, hanya cukup untuk satu cerita yang menghancurkan. Malam itu, saat jam tayang utama, berita itu meledak. Rangga sedang duduk di ruang tamunya yang gelap, Rina sudah 2 hari tidak keluar dari kamarnya. Dia menyalakan televisi, mencoba mencari distraksi. Wajahnya sendiri yang menyambutnya. Skandal pajak raksasa, begitu judul beritanya. Pengusaha sukses RA diduga gelapkan pajak ratusan miliar rupiah. Jurnalis itu membeberkan semuanya. Dia menunjukkan diagram alir yang mirip dengan yang ada di papan tulis Indra. Menunjukkan bagaimana uang dialirkan dari perusahaan di Jakarta, ke perusahaan cangkang di Batam, lalu menghilang ke Singapura. Mereka bahkan mewawancarai beberapa mantan karyawan yang bersaksi tentang gaya hidup mewah Rangga yang tidak sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sering merugi. Wajah Rangga terpampang di layar, bergantian dengan foto penthouse dan mobil-mobil sportnya yang kini sudah disita. Dia bukan lagi simbol kesuksesan.
Dia adalah simbol penipuan. Di dalam kamarnya, Rina juga menonton televisi. Dia melihat ini semua. Dia tidak menangis. Dia membuat keputusan. Rangga mematikan televisi. Dia panik. Ini sudah bukan lagi masalah bisnis. Ini masalah pidana. Penjara. Dia harus kabur. Dia teringat rekening bersama yang dia simpan dengan Rina untuk biaya rumah tangga. Tidak banyak, mungkin sisa 1 miliar. Cukup untuk membeli tiket dan lari ke negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi. Dia berlari ke kamar tidur utama. Rina, kita harus pergi. Sekarang. Dia menggedor pintu. Rina, buka. Tidak ada jawaban. Dia mendobrak pintu. Kamar itu kosong. Rina sudah pergi. Lemari pakaian raksasa yang dulu penuh dengan tas bermerek dan sepatu mahal, kini kosong melompong. Hanya menyisakan beberapa gantungan baju. Dia memeriksa brankas kecil di balik lukisan. Kosong. Semua perhiasan, berlian, dan sisa uang tunai yang mereka simpan di sana, hilang. Di atas tempat tidur, tergeletak selembar kertas catatan dari hotel mewah. Rangga, aku tidak menikahimu untuk jadi istri narapidana. Aku tidak bisa hidup miskin. Semua yang kuambil ini anggap saja sebagai kompensasi atas tamparanmu dan kebohonganmu. Jangan cari aku. Selamat tinggal. Rangga tertawa. Tawa yang kering dan getir. Ditinggalkan. Sama seperti dia meninggalkan Aulia. Bedanya, Aulia pergi dengan 1 koper pakaian bekas. Rina pergi dengan miliaran rupiah perhiasan dan uang tunai. Karma memang ironis. Dia baru saja akan menelepon pengacaranya, merencanakan pelarian, saat teleponnya berdering. Itu dari sekretarisnya yang masih setia. Pak, Bapak harus ke kantor. Sekarang, para pemegang saham minoritas, mereka mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Mereka mau melengsarkan Bapak. Rangga tertegun. 30% sisa sahamnya dipegang oleh beberapa investor kecil yang selama ini diam. Sekarang mereka bergerak. Aku akan ke sana, teriaknya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Mungkin dia bisa meyakinkan mereka, menjual sisa aset, menyelamatkan apa yang tersisa. Dia tiba di kantornya. Lobi penuh dengan jurnalis yang sudah menunggu, mencium bau darah. Dia menerobos mereka, didorong dan diteriaki pertanyaan. Benar Anda menggelapkan pajak, Pak? Kemana istri Anda kabur? Dia masuk ke ruang rapat. Para pemegang saham minoritas sudah duduk. Wajah mereka penuh amarah. Rangga, Anda menghancurkan kami, teriak salah satu dari mereka. Perusahaan ini hancur. Investasi kami nol. Tenang, tenang, kata Rangga, mencoba menguasai diri. Kita bisa selamatkan ini. Kita jual aset. Aset apa yang mau dijual? Teriak yang lain. Semuanya sudah disita pajak. Kalau begitu, Rangga kehabisan kata-kata. Permisi. Sebuah suara tenang memotong keributan itu. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Raharjo masuk, tenang dan berwibawa, membawa sebuah tas kerja dari kulit. Di belakangnya, Aulia berdiri. Aulia mengenakan setelan blazer biru tua yang rapi dan jilbab senada. Wajahnya tenang, matanya dingin. Dia menatap lurus ke arah Rangga. Rangga membeku. Aulia, apa yang kamu lakukan di sini? Para pemegang saham bingung. Siapa ini? Pak Raharjo berjalan ke depan meja. Selamat pagi, Bapak-bapak sekalian. Saya Raharjo, pengacara. Izinkan saya memperkenalkan klien saya, Nona Aulia. Beliau hadir di sini sebagai pemegang saham mayoritas baru perusahaan ini. Keheningan total. Apa? Rangga berteriak. Omong kosong apa ini? Aku pemiliknya. Pak Raharjo membuka tasnya dan membagikan dokumen ke semua orang. Ini adalah perjanjian utang piutang asli, yang ditandatangani oleh Tuan Rangga 5,5 tahun lalu dengan almarhumah ibu dari klien saya. Pinjaman modal usaha. Pak Raharjo menunjuk klausul konversi saham. Perjanjian ini sudah jatuh tempo 6 bulan lalu. Utang tidak pernah dibayar. Sesuai klausul ini, 70% saham perusahaan secara otomatis terkonversi menjadi milik ahli waris pemberi pinjaman, yaitu Nona Aulia. Wajah Rangga pucat seperti mayat. Dia ingat perjanjian itu. Dia ingat menganggapnya sebagai lelucon. Ini tidak sah. Ini penipuan, teriak Rangga. Ini sangat sah, Tuan Rangga. Sudah disahkan notaris, kata Pak Raharjo. Klien saya, Nona Aulia, sekarang mengendalikan perusahaan ini.
Dan sebagai langkah pertamanya, beliau akan melikuidasi perusahaan ini, menjual sisa-sisa asetnya yang tidak disita untuk membayar pesangon karyawan, dan... Pak Raharjo belum selesai bicara saat pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, bukan Aulia atau pengacara. Beberapa orang berseragam polisi, didampingi 2 orang berjas rapi dari kejaksaan. "Permisi. Siapa di antara Anda Tuan Rangga?" kata jaksa itu dengan suara berat. Semua mata menunjuk Rangga. "Tuan Rangga," kata jaksa itu, melangkah maju. "Berdasarkan bukti yang kuat dari audit Direktorat Jenderal Pajak dan laporan pencucian uang dari Singapura, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan pajak, penipuan korporat, dan tindak pidana pencucian uang." Seorang petugas polisi mengeluarkan borgol. Rangga tidak bisa bergerak. Ini akhir. Semuanya terjadi begitu cepat. "Tidak. Anda tidak bisa, saya dijebak." Dia meracau. "Anda punya hak untuk diam," kata petugas itu, memborgol tangan Rangga di belakang punggungnya. Para jurnalis di luar pintu, yang mendengar keributan, menyerbu masuk. Kilatan kamera menyala membabi buta. Mereka merekam semuanya. Wajah angkuh Rangga yang kini penuh ketakutan. Suara borgol yang diklik. Saat dia digiring keluar, Rangga melewati Aulia. Dia berhenti sejenak. Matanya memohon. "Aulia, tolong aku minta maaf." Aulia hanya menatapnya. Wajahnya datar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada ampun di matanya. Hanya ada keadilan yang dingin. "Bawa dia," kata jaksa. Rangga didorong melewati kerumunan jurnalis. Dia berteriak, menyangkal, tapi suaranya tenggelam oleh kilatan kamera. Dia didorong masuk ke mobil polisi. Saat duduk di kursi belakang yang sempit dan pengap, dia menoleh ke jendela. Di seberang jalan, di depan gedung yang dulu menjadi miliknya, dia melihat Aulia keluar. Aulia tidak menatapnya lagi. Dia sedang menelepon, mungkin Pak Raharjo di sebelahnya. Dia tampak tenang, seolah baru saja menyelesaikan rapat bisnis biasa. Pintu mobil polisi dibanting. Rangga tahu, dia sudah tamat. Dia telah kehilangan perusahaannya, istrinya, kekayaannya, kebebasannya. Semuanya. Persis seperti yang diinginkan Aulia. Ruang sidang kali ini terasa berbeda. Udaranya tidak lagi dingin dan menindas. Bagi Aulia, udara di ruangan ini terasa hangat oleh harapan. Dia duduk tegap di kursi penggugat. Jilbab biru tua yang serasi dengan blazernya terpasang sempurna. Wajahnya tenang, matanya jernih, menatap lurus ke meja hakim. Dia bukan lagi korban yang gemetar, dia adalah seorang pejuang yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduklah Rangga. Kontrasnya begitu menusuk. Dia tidak lagi mengenakan jas mahal yang licin. Dia mengenakan seragam tahanan berwarna oranye kusam. Wajahnya yang dulu angkuh kini tirus, janggutnya tumbuh tak terurus, dan matanya kosong. Dia diborgol. Di sebelahnya duduk seorang pengacara muda yang ditunjuk oleh negara, yang tampak kewalahan membolak-balik tumpukan dokumen yang diserahkan Pak Raharjo. Hakim Sofia, seorang wanita parubaya yang berwibawa dengan tatapan mata yang tajam, mengetuk palu. Sidang peninjauan kembali atas putusan nomor 301 PDTG 2024 tentang hak asuh anak atas nama Salsa, dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pak Raharjo berdiri. Dia tidak meninggikan suaranya. Dia berbicara dengan jelas, lugas, dan penuh wibawa. Yang Mulia Hakim Ketua Majelis. Kita hadir di sini hari ini untuk memperbaiki sebuah ketidakadilan yang mengerikan. Klien saya, Ibu Aulia, tidak hanya kehilangan hartanya dalam perceraian yang lalu. Dia kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya, putrinya, Salsa. Dia kehilangannya bukan karena dia ibu yang buruk. Dia kehilangannya karena dia adalah korban dari penipuan yang keji, manipulasi yang terencana, dan kebohongan di bawah sumpah yang dilakukan oleh mantan suaminya, Tuan Rangga. Rangga sedikit bergerak di kursinya. "Bohong." Desisnya pelan. "Diam, terdakwa," bentak Hakim Sofia. "Lanjutkan, pengacara Raharjo." "Terima kasih, Yang Mulia," Pak Raharjo melanjutkan. Di sidang sebelumnya, Tuan Rangga memenangkan hak asuh dengan 2 alasan utama. Pertama, dia menuduh klien saya tidak stabil secara mental. Kedua, dia menuduh klien saya melakukan perselingkuhan. Kedua tuduhan itu adalah kebohongan besar. Pak Raharjo mengangkat sebuah map. "Kami telah mengajukan bukti baru. Bukti yang tidak dapat disangkal. Pertama, kami ajukan perjanjian pranikah asli yang disembunyikan oleh Tuan Rangga. Ini membuktikan niat buruk Tuan Rangga untuk menguasai harta klien saya sejak awal.
Dia mengambil jeda, lalu menatap lurus ke arah hakim. Dan kedua, bukti yang paling menghancurkan. Bukti yang akan menunjukkan pada pengadilan ini karakter asli dari pria yang menuntut hak asuh seorang anak perempuan. Pak Raharjo memberi isyarat kepada staf pengadilan. Yang mulia, kami mohon izin untuk memutar barang bukti audio. Ini adalah rekaman percakapan Tuan Rangga, yang direkam secara diam-diam oleh almarhumah ibu klien saya, jauh sebelum perceraian terjadi. Almarhumah curiga suaminya berselingkuh, tapi dia menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Hakim Sofia mengangguk. Izin diberikan. Ruang sidang hening. Staf menekan tombol play pada pemutar audio. Suara Rangga yang angkuh dan sombong memenuhi ruangan. Jelas dan tidak terbantahkan. Tenang saja. Setelah aku menikahinya, semua aset keluarganya yang kuno itu akan jadi milikku. Ibunya yang kolot itu tidak akan bisa menghalangi. Setelah aku dapatkan modalnya, perusahaanku besar, wanita kampung itu akan aku tendang. Aulia menutup matanya. Mendengarnya lagi masih terasa sakit, tapi kini rasa sakit itu bercampur dengan kelegaan. Lalu bagian yang paling menyakitkan terdengar. Anak itu, Salsa, dia hanya jaminan. Nanti kalau Aulia macam-macam, aku bisa pakai anak itu. Aku tidak peduli padanya. Dia hanya pion. Setelah wanita kampung itu pergi, aku bisa menyuruh pengasuh mengurusnya. Hakim Sofia mendengarkan dengan wajah kaku. Rahangnya mengeras. Setiap orang di ruang sidang, termasuk jurnalis yang meliput, menatap Rangga dengan jijik. Rangga mulai panik. Itu bohong. Itu rekaman palsu. Diedit. Itu bukan suaraku. Teriaknya, mencoba berdiri namun tertahan oleh borgolnya. Tenang. Bentak Hakim Sofia lagi, palunya digebrak keras. Duduk. Anda akan diberi kesempatan bicara nanti. Rangga jatuh kembali ke kursinya, gemetar hebat. Pak Raharjo mematikan rekaman. Yang mulia, pria yang baru saja Anda dengar suaranya. Pria yang menyebut putrinya sendiri, pion. Pria yang menyebut ibu dari anaknya, wanita kampung yang akan ditendang. Apakah ini pria yang pantas kita berikan kepercayaan untuk membesarkan seorang anak perempuan? Pak Raharjo berjalan kembali ke mejanya. Belum lagi, Yang mulia. Tuan Rangga saat ini ditahan atas tuduhan penggelapan pajak, penipuan, dan pencucian uang. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya penghasilan. Dia terancam hukuman puluhan tahun penjara. Dia telah kehilangan semua hak moral dan legal untuk disebut sebagai seorang ayah. Cukup, kata Hakim Sofia. Suaranya dingin. Dia menatap pengacara negara di sebelah Rangga. Apa ada yang ingin Anda sampaikan untuk membela klien Anda? Pengacara muda itu berdiri dengan gugup. Yang mulia, kami tidak dapat memverifikasi keaslian rekaman itu pada saat ini. Saya sudah memverifikasinya, potong Hakim Sofia. Tim forensik pengadilan telah memeriksa audio ini semalam. Ini asli, 100% cocok dengan suara Tuan Rangga. Pengacara itu pucat. Dia duduk kembali. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tuan Rangga, kata Hakim Sofia, kini menatap lurus ke arah Rangga. Ada yang ingin Anda sampaikan sebelum saya mengambil keputusan? Rangga mengangkat kepalanya. Matanya merah. Dia tidak lagi sombong. Dia putus asa. Dia menatap Aulia. Aulia, tolong aku minta maaf. Dia terisak. Aku hilaf. Aku dibutakan uang. Jangan lakukan ini padaku. Jangan ambil Salsa. Dia putriku satu-satunya. Aulia, tolong. Aulia hanya menatapnya. Dia tidak bergeming. Dia teringat perpisahannya dengan Salsa di depan gerbang. Dia teringat dirinya yang menangis di bus malam. Dia teringat rumah tua yang dingin. Dia teringat bisikan Rangga di pengadilan pertama. Semua berjalan sesuai rencana. Kini, Aulia yang memegang kendali. Dia tidak menjawab. Dia membiarkan keheningan menjadi jawabannya. Hakim Sofia menarik napas panjang. Dia mulai membacakan putusannya. Pengadilan telah memeriksa semua bukti baru yang diajukan. Berdasarkan bukti rekaman audio yang tidak terbantahkan, pengadilan menemukan bahwa Tuan Rangga telah melakukan kebohongan di bawah sumpah pada persidangan sebelumnya. Pengadilan menemukan bahwa Tuan Rangga telah memanipulasi fakta demi keuntungannya sendiri, dan menunjukkan karakter moral yang tercela. Pengadilan menemukan bahwa Tuan Rangga tidak memiliki niat baik dalam membesarkan putrinya, Salsa, dan hanya menggunakannya sebagai pion dalam sengketa perceraiannya. Pengadilan juga mempertimbangkan status Tuan Rangga saat ini sebagai terdakwa kasus pidana berat, yang membuatnya tidak layak secara finansial, lingkungan, dan moral untuk mengasuh seorang anak.
Hakim Sofia mengangkat palunya. Matanya bertemu dengan mata Aulia. Ada sedikit senyum simpati di sana. Dengan ini, pengadilan memutuskan, 1. Membatalkan putusan hak asuh anak nomor 301 PDTG 2024. 2. Menetapkan hak asuh penuh dan tunggal atas anak bernama Salsa, usia 4 tahun, jatuh ke tangan ibu kandungnya, Nona Aulia. Palu diketuk. Keras. Final. Aulia menarik napas dalam-dalam. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi tidak tumpah. Dia berhasil. Tidak. Tidak. Rangga mengamuk di kursinya. Aulia, kamu akan menyesal. Kamu tidak bisa lakukan ini. Salsa anakku. Anakku. Petugas, bawa terdakwa keluar, perintah Hakim Sofia. 2 orang petugas keamanan menyeret Rangga yang meronta-ronta keluar dari ruang sidang. Teriakannya menggema di koridor sebelum akhirnya menghilang. Aulia berdiri. Pak Raharjo menjabat tangannya. Selamat, Aulia. Sudah selesai. Ibu Anda pasti sangat bangga. Terima kasih, Pak, bisik Aulia. Terima kasih untuk segalanya. Sekarang apa? Tanya Pak Raharjo. Aulia menoleh ke arah pintu keluar. Wajahnya melembut. Amarah dan dendam yang selama ini mendorongnya perlahan mencair, digantikan oleh kerinduan yang luar biasa. Sekarang, katanya dengan suara bergetar. Saya mau menjemput putri saya. Perjalanan menuju kantor dinas sosial terasa lebih lama dari 9 jam perjalanan busnya dulu ke kampung. Aulia mencengkeram kemudi mobil sewaan yang dipinjamkan Pak Raharjo. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga dia takut dadanya akan meledak. Dia sudah memenangkan semua pertempuran. Dia telah menghancurkan Rangga. Dia telah mendapatkan kembali martabatnya. Tapi satu ketakutan terakhir masih mencengkeram hatinya. Bagaimana jika Salsa tidak mengingatnya? Sudah berbulan-bulan. Bagi seorang anak berusia 4 tahun, itu adalah waktu yang sangat lama. Bagaimana jika Rangga dan Rina telah meracuni pikirannya? Bagaimana jika Salsa membencinya? Dia memarkir mobil di depan gedung sederhana itu. Tangannya gemetar saat dia melepaskan sabuk pengaman. Pak Raharjo menawarinya untuk ikut, tapi Aulia menolak. Ini adalah momen yang harus dia hadapi sendirian. Dia masuk ke dalam, menunjukkan surat putusan pengadilan yang masih hangat kepada seorang petugas administrasi. Seorang pekerja sosial wanita parubaya yang ramah tersenyum padanya. Kami sudah menunggu Anda, Bu Aulia. Salsa ada di dalam. Dia anak yang sangat baik. Tapi dia sangat merindukan ibunya. Air mata Aulia akhirnya tumpah. Apa dia baik-baik saja? Dia trauma, tentu saja. Setelah melihat ayahnya ditangkap dan ibu tirinya meninggalkannya begitu saja. Tapi anak-anak itu kuat. Dia hanya butuh satu hal, kata pekerja sosial itu sambil membimbing Aulia menyusuri koridor. Dia butuh kepastian. Mereka berhenti di depan pintu sebuah ruang bermain. Terdengar suara anak-anak tertawa. Dia ada di taman bermain di belakang, kata pekerja sosial itu. Biar saya panggilkan. Tidak, kata Aulia cepat. Bolehkah saya sendiri yang menemuinya? Pekerja sosial itu mengangguk mengerti. Silakan. Aulia mendorong pintu kaca itu perlahan. Sebuah taman kecil yang rapi terhampar di depannya. Ada beberapa anak sedang bermain ayunan. Dan di sana, di sudut, duduk sendirian di bangku kecil, seorang anak perempuan dengan 2 kuncir kuda. Dia sedang memegang boneka beruang yang sudah kusam. Itu Salsa. Hati Aulia serasa diremas. Putrinya tampak lebih kurus. Aulia melangkah pelan ke rumput. Dia takut mengejutkannya. Salsa, bisiknya. Anak perempuan itu mengangkat kepalanya. Matanya yang besar menatap Aulia. Dia membeku sejenak. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Dia menatap Aulia lama, seolah mencoba mengingat mimpi yang sudah lama hilang. Aulia berlutut di atas rumput, membuka lengannya. Air mata mengalir deras di pipinya. Sayang, ini ibu. Mata Salsa membelalak. Pengenalan itu datang seperti kilat. Keraguan di wajahnya lenyap, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Ibu. Salsa menjatuhkan bonekanya. Dia berlari. Dia berlari secepat kaki kecilnya bisa membawanya. Dia menabrak pelukan Aulia dengan keras, membuat mereka berdua hampir terjatuh. Ibu. Ibu kembali. Salsa menangis histeris, memeluk leher Aulia erat sekali, seolah takut ibunya akan menghilang lagi. Ibu di sini, sayang. Ibu di sini, Aulia terisak, memeluk putrinya erat-erat. Dia menciumi rambut Salsa, wajahnya
tangannya. Ibu tidak akan pernah pergi lagi. Ibu janji. Ibu janji, nak. Salsa takut. Salsa sendirian? Ibu. Salsa nggak sendirian lagi. Ibu sudah di sini. Kita pulang, ya? Kita pulang ke rumah kita. Mereka berpelukan di sana, di atas rumput, menangis bersama selama beberapa menit. Itu adalah tangisan yang membersihkan semua rasa sakit, semua ketakutan, dan semua kerinduan selama berbulan-bulan. Aulia tidak kembali ke penthouse yang disita itu. Dia tidak mau. Tempat itu penuh kenangan buruk. Dia juga tidak kembali ke rumah tuanya di kampung, meski dia merenovasinya dengan indah. Tempat itu adalah tempat peristirahatan, bukan tempat memulai hidup baru. Dengan uang hasil likuidasi 70% saham perusahaan Rangga, dan hasil penjualan beberapa bidang tanah warisan ibunya yang nilainya meroket, Aulia kini menjadi wanita yang sangat kaya. Tapi dia tidak menghamburkannya. Dia membeli sebuah rumah baru di pinggir kota. Bukan rumah mewah yang megah, tapi rumah yang indah dan hangat. Rumah itu memiliki halaman belakang yang sangat luas, penuh dengan pohon buah-buahan dan taman bunga. Dia membeli perabotan yang nyaman, bukan yang mencolok. Dia membangun sebuah rumah pohon kecil untuk Salsa. Dia menciptakan sebuah sarang. Malam pertama mereka di rumah baru, Salsa terbangun dari mimpi buruk, berteriak memanggilnya. Aulia langsung berlari ke kamarnya, memeluknya. Ibu di sini. Tidak apa-apa. Kamu aman. Dia tidur di samping putrinya malam itu, dan setiap malam setelahnya, sampai Salsa merasa benar-benar aman. Waktu berjalan. Luka-luka perlahan sembuh. Tawa Salsa kembali memenuhi rumah. Aulia mendedikasikan hidupnya untuk dua hal. Membesarkan putrinya, dan mengelola yayasan yang dia dirikan atas nama ibunya. Yayasan itu memberikan bantuan hukum gratis bagi wanita-wanita yang menjadi korban ketidakadilan dalam rumah tangga. Dia menggunakan amunisi yang diberikan ibunya untuk melindungi orang lain. Suatu sore yang cerah, Aulia dan Salsa sedang piknik di halaman belakang mereka. Mereka berdua tertawa saat mencoba menerbangkan layang-layang. Salsa berlari di rumput, wajahnya bersinar karena kebahagiaan murni. Aulia memandangnya, hatinya penuh. Dia akhirnya menemukan kedamaian. Jauh dari sana, di tempat yang dingin dan kelabu, Rangga duduk di sel penjara yang sempit dan berbau pesing. Dia sendirian. Persidangan pidananya berjalan cepat. Bukti-bukti dari Indra, Pak Raharjo, dan David Lim sangat telak. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara atas semua kejahatannya. Dia telah kehilangan segalanya. Hari itu adalah hari kunjungan. Tapi tidak ada yang pernah mengunjunginya. Rina tidak pernah ditemukan. Pengacaranya sudah lama berhenti menelepon. Seorang penjaga melemparkan sepucuk surat ke dalam selnya. Rangga mengambilnya. Tidak ada nama pengirim. Dia membukanya dengan tangan gemetar, berharap ada kabar. Isinya hanya selembar foto. Foto Aulia dan Salsa, tertawa di taman yang indah, di depan sebuah rumah yang hangat. Mereka tampak sangat bahagia. Sangat utuh. Rangga menatap foto itu. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia hanya hancur. Dia akhirnya mengerti. Dia bisa saja memiliki semua itu. Kebahagiaan itu, keluarga itu. Dia memilikinya, dan dia membuangnya untuk sesuatu yang sekarang tidak ada artinya. Dia meremas foto itu di tangannya. Bahunya mulai berguncang. Di dalam selnya yang gelap, mantan miliarder yang angkuh itu menangis seperti anak kecil. Menyesali setiap keputusan dalam hidupnya. Dia telah mengambil segalanya dari Aulia, dan sekarang, Aulia memiliki segalanya, sementara dia tidak punya apa-apa selain penyesalan. Di halaman rumahnya, Aulia menatap matahari terbenam. Salsa berlari dan memeluknya dari belakang. Ibu, Salsa sayang ibu, bisik Salsa. Aulia tersenyum, memegang tangan kecil putrinya. Ibu juga sayang Salsa. Sangat sayang. Dia telah melewati neraka. Dia telah berjuang dalam perang. Dan dia telah menang. Dia bebas.